Wali Songo dulu bukan hanya di Jawa, di Nusantara kita masuk. Antaranya Raden Masyahid itu, kalau di Jawa kena Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga. Di tanah Melayu ini dia digelar dengan Syekhul Malaya. Karena cara dakwah dia daripada start tanah Fatani sampai ke ni Semenanjung Melayu ni, nah Sumatera sampai ke tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Sedikit tentang silsilah Sunan Kalijaga ini. Beliau adalah putra dari Tumenggung Wilatikta dan Dewi Retno Dumilah. Beliau lahir di Tuban tahun 1450 dan wafat tahun 1513 di Kadilangu. Beliau dimakamkan di daerah Demak. Kalau membahas tentang Wali Songo, memang tidak ada habisnya ya. Para dzurriyyah Kanjeng Nabi yang kala itu menyebarkan Islam dengan santun, dengan penuh kasih sayang, membekas di benak para penghuni wilayah yang pernah disinggahi. Seperti penjelasan seorang ulama dari Malaysia itu misalnya, ternyata salah satu dari 9 Wali Songo tersebut yang bernama Sunan Kalijaga ternyata dahulu berdakwah tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun ternyata hingga luar Pulau Jawa, misal di Sumatera, di Kalimantan, bahkan hingga ke Malaysia. Dahulu memang belum ada negara yang bernama Indonesia ketika para Wali Songo menyebarkan Islam di bumi kita tercinta ini, namun namanya masih Nusantara. Nusantara itu mana? Ya, seluruh wilayah, seluruh pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bahkan ternyata kala itu wilayah Nusantara hingga sampai ke negara Melayu yang kini bernama Malaysia. Bahkan Sunan Kalijaga kalau di Malaysia sebutannya adalah Syekh Malaya. Ini kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu, terutama Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Ya, dan semua itu tidak dapat dipungkiri kebenarannya atau keabsahannya. Kadang kalau kita merenung ke masa lalu, bagaimana para Wali Songo itu bisa pindah-pindah tempat hingga hampir seluruh Nusantara rata dengan ajaran Islam yang mereka bawa. Dan misal Sunan Kalijaga tadi, beliau kan dimakamkan di daerah Jawa Tengah, tapi ternyata pernah berdakwah ke Malaysia juga. Ini kan sebuah karomah atau keistimewaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para Wali Songo zaman itu. Maka tak mengherankan jika kini para generasi penerus, para dzurriyyah Wali Songo juga eksis menyebarkan Islam dan merawat ajaran nenek moyang, yakni para Wali Songo. Karena apa? Karena memang mereka memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan perlu diketahui juga bahwa kebanyakan para Wali Songo itu adalah dzurriyyah atau keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berdakwah di Nusantara ratusan tahun yang lalu. Namun mereka membumi, membaur dengan masyarakat sekitar. Bahkan mereka juga menikah dengan orang-orang Nusantara, sehingga meski mereka ini dzurriyyah Kanjeng Nabi, namun seolah-olah tak ada jarak, seolah-olah tak ada sekat, seolah-olah tak ada penghalang antara rakyat pribumi Nusantara dengan para Wali Songo itu. Maka sangat pantas dan tepat jika para Wali Songo itu sebenarnya beberapa di antaranya dahulunya memang pendatang, namun telah menjadi pribumi. Sehingga kita dapat meneladani apa yang sudah diwariskan para Wali Songo, bisa menjaga ilmu juga sejarah mereka, agar kelak anak cucu kita masih bisa mengetahuinya. Salam waras.